Loyalis Pak Jokowi sendiri udah merasakan efek daripada PPKM darurat sampai teriak-teriak, ya, sampai teriak-teriak minta makan dan sebagainya. Lapar ya, lapar karena dagangannya nggak jadi ya. Dewi Tanjung lah. Makanya saran saya kepada ibu Nyai Dewi Tanjung, fokuslah membangun ekonominya. Jangan suka menghina orang, mencaci orang, memaki orang, meremehkan orang. Karena jika kau lakukan itu, ya, maka rezekimu juga akan seret. Ya. Nah, kalau kamu ekonomimu sudah morak-mari, rezekimu sudah seret karena banyak musuhmu, nggak ada yang bantu kamu. Gitu. Ini pesan saya, nasihat saya. Ya, karena kemarin saya buat videonya itu, bagaimana kamu meremehkan AHY, bagaimana kamu meremehkan Anissa Pohan. Masih menyangkut dengan Anissa Pohan, anak koruptor, ya. Di sini ada gerombolan jongos bayaran atau piaran AHY yang terus menggonggongin Nyai, ya. Itu wajar, namanya juga piaraan, ya. Harus patuh dan membela majikannya apabila majikannya diserang oleh orang lain. Nah, stop saling menghina, saling mencaci, saling memaki sesama anak bangsa Indonesia. Ya, ini contoh sudah nyata nih, sudah ada ini Ibu Nyai Dewi Tanjung yang selama ini saya lihat ini, ya, meremehkan Anissa Pohan, ya, meremehkan AHY, sampai membawa-bawa keluarganya Anissa Pohan dan sebagainya. Nah, inilah mulut harimaumu. Di saat kamu dibawa teriak-teriak begini, siapa yang bantu kamu? Musuhmu banyak, Kamu teriak begini, orang cuma bilang, malah bukannya malah kasihan, paling dibilang, nggak usah dibantu itu. Orang-orang yang suka fitnah, suka menghina, susah meremehkan orang itu, tidak ada kawannya. Lah sekarang kemana kawan-kawannya itu? Kalau memang banyak kawan, minta tolong sama kawannya tuh. Gue lagi nggak ada, gue nih usaha udah nggak jalan, gue nggak ada duit nih. Nah, ini ya. Jadi nggak usah lah. Sekarang udah teriak-teriak begini. Ini sama saja mempermalukan diri sendiri, menghina sana, mencaci sana, meremehkan sana sini. Ternyata nggak punya apa-apa. Ya, mengkritik boleh tapi jangan meremehkan. Mengkritik boleh tapi jangan meremehkan seseorang. Jangan menjatuhkan. hah? Nyai membangunkan macan-macan tidar? Bukankah si Saleh ini sudah purnawirawan alias pensiun dini? Dia mengatakan dia adalah pelatih terbaik tahun 2003, sekarang tahun 2021. Berarti berapa tahun yang lalu? Sekarang udah pelatih macan tidar itu udah ganti. Kamu siapa? Kamu tuh udah purnawirawan, ya, udah bukan siapa-siapa lagi di TNI. Lalu katanya Nyai membangunkan macan-macan tidar yang tidur. Hah? Siapa yang ngebangunin? Dan lagi sekarang macan-macan tidar tidak akan mau bela AHY, nggak akan bela itu si seniornya AHY ini. Kritik boleh. Ya, tolong ya. Yang lain juga lah. Yang lain yang masih suka menghina, mencaci, memaki, sebelum kalian jatuh miskin, saya ingatkan, jangan lagi mencaci, memaki, menghina, ya, menyebar berita hoax, memfitnah, ya. Dan sampai gara-gara itu kalian jatuh miskin, makan aja susah, mau minta tolong kawanmu nggak ada, karena semua orang kamu fitnah, hina, caci dan sebagainya. Jadi hentikan yang begitu-begitu. Mayor Muhammad Saleh Karaeng Sila angkat bicara soal postingan caleg gagal PDIP dari Bogor Dewi Tanjung yang menyerang Anissa Pohan, istri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Mantan pelatih terbaik Batalion Rider yang memilih pensiun dini itu menegaskan tidak ada yang salah dengan statement Anissa Pohan. Salah satu yang pernah dia latih adalah Panglima Divisi Infanteri Kostrat Maijen TNI Kunto Wibowo putra mantan Wapres Tri Sutrisno.
Apa yang disampaikan Anissa Pohan ini hanya mengingatkan pemerintah agar jangan menjual vaksin pada rakyat, kata Saleh. Gayung bersambut, Presiden Jokowi pun akhirnya membatalkan program vaksin gotong royong individu atau vaksin berbayar. Semula program ini akan digelar di seluruh klinik Kimia Farma dengan biaya hampir Rp900.000 untuk 2 kali vaksin termasuk layanan. Kimia Farma memungut 20% margin keuntungan dari vaksin dan 15% margin keuntungan dari layanan dari program ini. Karena Dewi Tanjung juga menyebut-nyebut nama AHY dan mempertanyakan kemampuannya. Saleh, sebagai senior AHY di Akmil, mengingatkan bahwa AHY itu cerdas, lulusan terbaik. Peraih Adi Makayasa, gelar bagi lulusan terbaik Akmil Reader di angkatannya. Dia terbaik di antara kawan-kawan seangkatannya pada masa itu, tegasnya. Dengan logat Sulawesi yang kental, Saleh menegaskan adik saya ini rela mengorbankan nyawanya untuk membela tanah air. Dia ke Libanon, sebagai anggota pasukan perdamaian, rela mengorbankan nyawanya untuk membela nama baik negara ini, memimpin pasukan ke sana. Saleh mengimbau tolonglah jangan bangunkan macan-macan tidar di negeri ini. Kami sudah capek perang melawan musuh-musuh negara dulu. Kami sekarang ingin membangun negara. Saya sudah capek perang, masak saya sekarang ini masih harus mencari-cari yang kayak gini-gini lagi, seperti ini dengan rakyat sendiri. Dewi Tanjung sempat maju menjadi calon legislatif dari PDIP tapi gagal. Ia hanya bisa memperoleh 7.000 suara pada pemilu 2019. Pada tahun yang sama ia dilaporkan pada polisi karena membuat tuduhan palsu atas penyidik KPK Novel Baswedan. Waktu itu, Dewi menuduh Novel Baswedan berpura-pura kena siraman air keras. Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fikar Hajar mengatakan, Dewi Tanjung bisa dikenakan pasal 220 KUHP tentang laporan palsu. Dengan nada gusar, Saleh mengimbau agar tidak membangunkan macan tidur di tanah air. Tolonglah, jangan bangunkan macan-macan tidur di negeri ini. Mayor Muhammad Saleh Karaengsila angkat bicara soal postingan caleg gagal PDIP dari Bogor Dewi Tanjung yang menyerang Anissa Pohan, istri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Mantan pelatih terbaik Batalion Rider yang memilih pensiun dini itu menegaskan tidak ada yang salah dengan statement Anissa Pohan. Salah satu yang pernah dia latih adalah Panglima Divisi Infanteri Kostrat Maijen TNI Kunto Wibowo putra mantan Wapres Tri Sutrisno. Apa yang disampaikan Anissa Pohan ini hanya mengingatkan pemerintah agar jangan menjual vaksin pada rakyat, kata Saleh. Gayung bersambut, Presiden Jokowi pun akhirnya membatalkan program vaksin gotong royong individu atau vaksin berbayar. Semula program ini akan digelar di seluruh klinik Kimia Farma dengan biaya hampir Rp900.000 untuk 2 kali vaksin termasuk layanan. Kimia Farma memungut 20% margin keuntungan dari vaksin dan 15% margin keuntungan dari layanan dari program ini. Karena Dewi Tanjung juga menyebut-nyebut nama AHY dan mempertanyakan kemampuannya.